Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong. Enak nih begini syuting nih, orangnya dikit rame banget ya kan. Perasaan 17. Iya tapi rame. Kemudian biasanya jamaah di sini ada 160. Gak serame ini suaranya ya. Iya. Ya tepuk tangan dong. Kalian sahur apa sih tadi? Udah habis nih, ntar mau ada Indonesia Raya. Oke kita lanjut dulu ya, masih di tema kita pagi hari ini. Temanya adalah kenapa gini aja harus? Kenapa sih kalau tadi ada suami ngumpetin duit. Nah sekarang ada video lagi tentang istri ketika dibohongi suami. Ini dia tayangannya nih. Tepuk tangan dong. Ilmu baru itu. Ilmu baru, tapi istrinya gak boleh begitu sama suaminya. Kasihan suaminya ya kan. Nah tapi gini ya, kita ambil hikmahnya aja ya. Banyak suami istri atau pasangan pasutri ya yang berbohong sama pasangannya. Pertanyaannya kenapa kayak gini aja harus bohong? Kenapa suami lebih sering menjanji-janjikan istri atau menjanjikan sesuatu kepada pasangannya tapi tidak ada realisasinya, bahkan jarang realisasinya. Astagfirullah. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Tapi guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min أنفسكم أزواجا Allah لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keterangan dalam Al-Qur'an tentang pernikahan yang mana pernikahan itu tujuannya adalah sakinah, kenyamanan. Lalu Allah kasih modalnya biar nyaman tuh mesti ada mawaddah. Apa itu mawaddah? Alat-alat yang digunakan untuk menumbuhkan cinta. Di antara mawaddah itu ada kejujuran. Jadi kalau rumah tangga dihiasi dengan kejujuran mesti timbul benih-benih cinta. Tapi kalau rumah tangga dihiasi dengan kebohongan, kepalsuan, maka bisa jadi cinta itu lama-kelamaan akan luntur, lama-kelamaan akan usang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ketenangan di dalam rumah tangga tersebut. Bagaimana mungkin orang bisa tenang kalau dalam keadaan berbohong? Tenang enggak teman-teman kalau habis bohong? Enggak kan? Mesti orang yang berbohong dalam kegelisahan. Rumah tangga yang dipenuhi dengan kebohongan mesti dalam kegelisahan. Padahal tujuan rumah tangga itu adalah as-sakinah, ketenangan. Dan hanya orang jujur yang bisa merasa tenang. Meski sebanyak apapun hartanya, kalau dia hasil daripada membohongi publik, membohongi masyarakat, subhanallah, maka tidak tenang hidupnya. Meski semewah apapun rumahnya, tapi hasil daripada menipu orang lain, bahkan menipu saudara sendiri, maka tidak tenang pula ia tidur dalam rumah mewah tersebut. Justru yang mampu berlari-lari di jalan, gembira ria, ikut sahur orkestra, mereka yang dalam keadaan jujur, bukan mereka yang dalam keadaan kebohongan. Sehingga kalau dikatakan kenapa sih hal gini aja mesti bohong, jangan sampai ada kebohongan dalam rumah tangga, karena tujuan rumah tangga adalah ketenangan dan mustahil orang yang berbohong merasakan ketenangan. Nauzubillah min zalik. Sekali berbohong akan banyak bohong lainnya untuk nutupin bohong yang sebelumnya. Benar. Makanya kan sebelum menikah tuh ada ta'aruf. Ta'aruf itu diantaranya saling jujur-jujuran tuh. Benar. Makasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Oke, tadi kita udah kasih kesempatan teman-teman juga buat curhat. Sekarang kita mau kasih kesempatan lagi ya. Buat yang di rumah tadi udah, sekarang yang di studio buat curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu yuk ke segmennya Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yuk yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Mana? Yang dari, oh ini. Ketuanya boleh maju ke depan sini. Oke. Sekali lagi perkenalkan dirinya dulu, namanya siapa? Perkenalkan nama saya Samsul Bahri. Panggilannya? Bang Sam. Bang Sam.
Bang Mike mau jawab? Iya ntar dulu. Habib boleh maju Habib. Mau nanya apa? Bang Sam. Ini saya mau bertanya. Mau curhat Mau ya. curhat kepada Habib dan Ustadz. Kan saya baru saja kehilangan ibu saya di bulan Juli 2004 kemarin, belum ada setahun. Nah, kalau ditanya ikhlas atau enggak, kita jawab ikhlas padahal hati sampai sekarang kayak belum. Apakah itu termasuk ngebohongin diri sendiri? Dan katanya kan kita bulan Ramadan itu harus bergembira. Iya saya bergembira tapi hati merasa hampa. Oh iya Masya Allah. Itu bagaimana Ustadz sampai sekarang? Ya kalau itu kan manusiawi. Apa yang membuat kamu sedih kalau mengingat sosok ibu? Karena saya 4 tahun merawat ibu dalam keadaan 4 stroke. tahun merawat 4 tahun. Saya kenangannya lebih banyak kepada ibu karena bapak saya meninggal di waktu saya masih kecil. Umur saya 4 bulan, saya juga nggak kenal bapak. Jadi saya menghabiskan waktu itu sama ibu ketika ibu sakit. Saya nggak bekerja. Namun ketika di bulan 2004, di bulan Maret saya baru dipanggil kerja. Karena mama saya saat itu sudah ikhlas kita suruh saya kerja. Ketika Jadi saya sempat merawat, merawat. kemudian izin untuk bekerja. Terus Maret di bulan Julinya mama saya meninggal ketika saya baru bisa bahasa kasar merangkaklah untuk ngebeliin mama yang pengen gitu. Ternyata belum begitu terlalu banyak akhirnya mama dipanggil Coba Allah. doakan sekarang. Rabbik firli wali walidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, semoga terimalah amal ibadah mama saya, terimalah iman Islamnya, Amin. dilapangkanlah kuburnya. Amin. Dan berkah bulan Ramadan ini kita semua mati dalam kondisi khotimah dan dipertemukan kembali di akhirat nanti. Saya gini, satu hal kesempatan untuk merawat orang tua itu luar biasa. Dan dilema apakah bekerja atau merawat. Ketika bekerja lalu meninggalkan orang tua ada perasaan bersalah. Saya tahu kesedihan karena tidak bisa merawat sampai akhir hayat beliau. Tapi karena harus dilema karena harus bekerja juga. Mohon maaf kepada semua anak. Ketahuilah atas apapun yang kau dampingi orang tuamu bagian daripada bakti. Dan bagaimana kalau bentuk kesedihan? Sedih mengingat orang tua. Sebenarnya ingat, ada larangan meratap. Dilarang meratap. Cara berbakti, kan masih begini. Berbakti kepada orang tua itu tidak berakhir ketika orang tua meninggal. Kita masih bisa berbakti kepada orang tua walaupun orang tua sudah meninggal dunia dengan cara mendoakan. Makanya saya langsung tadi doakan. Yang kedua, bersedekahlah dengan niat pahala untuk orang tua. Tadi kan dikasih uang sama Habib masing-masing 100. Itu yang 100 sedekahin lagi. Ya Ustaz. Niatkan untuk orang tua. Insya Allah. Mau minta sedekahnya? Bukan. Oh bukan. Mau ditambahin. Kayak mau sedekahin kayak Ustadz Maulana. Dasar. Terus. Kemudian yang ketiga, cari kerabatnya. Masih ada bibi, tante. Masih ada abang mama saya satu. Ada lagi. Maka berbaktilah kepada beliau. Berbakti kepada beliau. Mama coba Ustadz mau tanya. Mau bilang apa sama mama? Kalau seandainya masih hidup, adik-adik sekarang. Ma, karena menjelang 1 hari mama meninggal, itu Samsul dudukin mama minta ridhonya, minta doanya. Mama saya karena udah gak bisa ngomong karena stroke, dia hanya mengangguk saja. Kemudian besokannya pulang dari terapi, itu keadaan normal, makan normal, apa semua normal. Tiba-tiba tepat di Ustadz Kamis malam Jumat, mama saya meninggal dunia. Dan di situ saya langsung, ini yang terbaik, meninggal di malam yang baik. Saya ikhlas, saya ridho juga. Dan ketika saya datang ke kuburan mama, minta ridhonya juga mungkin selama ngurus bukan anak yang mungkin terlalu sabar juga, pasti kita ada keselnya, ada marahnya. Makanya saya nggak pernah bilang ketika kamu anak hebat, kamu anak enggak, kayak pasti ada keselnya, ada capeknya. Makanya kita terakhir saya nggak tahu itu, pokoknya saya pulang kerja dudukin mama minta maaf, minta ridhonya, mau saya ngangguk. Itu aja. Itu yang terakhir. Pesan terakhir. Apa keinginan mama yang terakhir? Seandainya mama masih hidup, apa keinginan mama? Dan yang belum kamu sempat lakukan? Keinginan mama terakhir, mama cuman saya udah akikahin Bib, karena mama belum akikah yang saat mama pengen akikah udah saya akikahin. Tolong
Habib silakan ditambahkan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ingat, hidup itu memang hampa kehilangan orang yang kita cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata ketika anak beliau berpulang ke rahmatullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun yang bernyawa pasti akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya adalah kita sebagai anak harus mendoakan orang tua kita, berharap akan berjumpa lagi di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi niatkan mulai hari ini, ya Allah, amal ibadah saya harus jauh lebih baik, jauh lebih bagus lagi, apalagi ini bulan Ramadan. Puasanya benerin, sempurnain. Dan juga sholat malamnya juga dikuatkan. Biasanya sholat tarawih misalkan berapa rakaat, tambahin lagi tahajudnya, tambahin lagi hajatnya, berdoa kepada Allah. Dan sodakoh, betul kata Ustaz Maulana, sodakoh kan atas nama orang tuamu. Sehingga apa? Sehingga Allah berikan keridhaan kepadamu dan doakan setiap waktunya. Oleh karena itu, ya Allah jadikanlah kami anak-anak yang soleh, yang bertakwa Ya Allah, kepada Allah. Amin. Kita doakan orang tuanya, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha, warhamha, wa'afihi, wa'afuanha, wa akrim nuzulaha. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya dan jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan ya Allah, jadikanlah semuanya kebaikan-kebaikannya, ya Allah, nular kepada diri kami, ya Allah, anak-anaknya. Dan juga ya Allah, jadikanlah orang tua kami, orang tua yang bertakwa kepadamu, yang masih hidup, yang sudah berpulang ke rahmatullah, diberikan syafaat Nabi Muhammad Amin. sallallahu alaihi wasallam, diberikan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan dalam pertanyaan munkar dan nakir. Dan ya Allah, izinkanlah kami berjumpa dalam surgamu ya Allah. Amin. Jadikanlah kami semua ya Allah anak-anak yang saleh dan penonton di rumah anak yang saleha, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah kasih rezeki bisa dimurahkan orang tuanya, badal umrah atau dibadalkan haji, sehingga apa? Sehingga mereka senang di dalam kubur itu. Ya Allah. Atamin Quran juga mumpung bulan Ramadan, Atamin Masya Allah. Quran buat ibunya Oke. juga. Makasih banyak Habib, Bang Sam ya, nanti kita lanjut lagi nih. Pembahasan kita buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi tentang tema kita hari ini. Kenapa gini aja harus bohong, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.